Halo guys, kali ini gua akan ya langsung aja ya. Ini ada sobat sadar ya guys. Nah ini dia sobat sadarnya. Karena dia tidak punya sahabat, dia tidak sadar kawan. Tinggal like loh. Nah ini dia kawan, sobat sadarnya, dia tidak punya sahabat makanya dia tidak sadar. Astaga, lari. Oke guys, langsung aja yuk kita akan main dulu sambil tunggu. Woi. Nonton YouTube duluan dulu, parah dah. Yes sir. Kok ada gembat sih? Android. Oh ini dia. Tuh dia bilang mampir ke channel gue aja. Kita kan langsung aja ke Rizky 1125. Nah, ini dia. Para Free Fire bodoh. Dia nggak punya community gigi. Ya seperti biasa gue juga nggak punya community bodoh. Lihat ini ya. Tuh. Baru kalian tahu kalau kalian sedih melihat 43 subscriber ini. Please 1000 subscriber community agar aku bisa vlog. Ya. Vlog. Oh iya guys, kita recorder gue mana bu? Yuk, recorder gue di mana? Waduh, astaga. Oh itu dia. Tadi ya. Nah, mungkin kita akan makan, iya. Ahoy kan, ahoy. Nah dia udah. Oh ini dah ahoy. Subscribe ya. Kita akan ke L3 aja. Gigi sini iklannya. Tunggu kan, aku kerasan dulu tuh. Dia kok koin. Oke, saya Ahoy Non. Balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan Non, hari ini kita bakalan showcase add-on lagi Non. Dan ya, Eden hari ini adalah Eden Duelan TNT versi 1.2 Non ya. Oke, nah jadi di sini aku udah siapin ada 3 chest dan 1 flint and steel karena kita bakalan showcase ya tentang TNT gitu Non ya. Karena banyak banget dari kalian kemarin ya agak ya 2 mingguan yang lalu kemarin itu nge-request untuk nge-showcase add-on TNT. Nah, jadi hari ini kita bakalan nge-showcase add-on TNT ini teman ya. Nah, buat kalian pengen download kalian bisa cek aja link downloadnya di deskripsi. Dan ya sebelum kita mulai ledakin tempat ini, buat kalian yang belum subscribe kalian bisa langsung aja subscribe coy. Bantu channel ini mencapai 300k coy. Ya kita udah
270 guys. Let's go 300k. Dan yang belum like video ini langsung di like ya. Kita tembusin 5.000 like. Oke, langsung kita mulai di sini. Aku ada siapin 3 chest. Chest yang pertama ini ada chest yang berisi 6 TNT ya. Ini ada 5 TNT, lalu di sini ada 5 TNT. Oke, jadi kita Nah, kalau 8 Ultraman Ardon Eden Ultraman di MCPE berbagus. Oke, di sini kita bisa memilih kan. Oh, bisa ada anime juga, bodoh. What the hell? Astaga. Oh, komedi aja ya. What the hell, Gigi? Ada hantu pengintip kan. Kita mungkin ke YouTube-nya Sakahayang ya. Sakahayang. Nah, ini dia kawan, kita akan nonton makhluk rawa terganas dan terbesar di Australia. Bener nggak ya Australia? Nah, ini dia rawa hitam. Terus review film Rogui. Mungkin kita cari langsung ya. Rogui. Nah, dia. Hai guys, kembali sama gua di Sayang Video by gue. Mudah-mudahan aja ya. Semoga nggak burik. burik. Ini Sakayang akan kembali membahas sebuah seru tentang seekor buaya pemangsa manusia. Dimension Film memang jagonya bikin film-film monster, sama seperti film Piranha 3D yang kemarin Sakayang bahas. Baiklah, daripada kelamaan, kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel Sakayang, tinggal subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya alam yang luar biasa indah. Namun di balik keindahan itu terdapat bahaya yang mengerikan. Diperlihatkan seekor kebo hutan yang merasa kehausan dan ia pun memutuskan untuk minum. Ya iyalah minum. Namun tiba-tiba, awas kaget. Kebo itu pun disambar oleh sesuatu yang berada di dalam air rawa yang tenang dan cukup mengerikan. Bayangkan makhluk macam apa yang mampu menarik kebo gede gaban masuk ke dalam air. Kemudian scene beralih kepada seorang turis laki bernama Bill yang ditugaskan berusaha Kebo aja bisa diangkat. Pakai truk aja bisa. Lantas ia pun masuk ke dalam sebuah bar jenggot. Apalagi pakai buaya ya. Dulu. Di sela ia sedang memesan kopi, perhatiannya pun teralihkan pada mading yang memuat berbagai berita. Di sana diperlihatkan berita-berita penangkapan buaya yang ukurannya besar-besar dan ia juga melihat berita serangan buaya yang juga sering terjadi di daerah itu. Namun ada yang unik, si penjual kopi yang cunihin alias iseng kuli pun malah memasukkan lalat ke dalam kopi pesanan Pete. Entah apa maksudnya, mungkin cuma iseng aja. Pete pun meminum kopi itu dan pergi, namun ia pun menyadari ada jebakan aneh di kopinya dan membuang kopi itu sungguh terlalu. Kemudian scene beralih ke wahana wisata air yang akan Pete tuju. Seorang wanita cantik berangkat menjadi supir kapal sekaligus pemandu turis yang akan pergi menyusuri sungai di sana. Semua turis termasuk Pete pun naik ke wahana tersebut untuk melihat kehidupan liar di perairan sungai tersebut. Perjalanan pun dimulai. Terlihat keindahan alam yang menakjubkan meski cuaca panas mendera. Di perjalanan, Kate sambil menjelaskan informasi seputar flora dan fauna di sana. Udah kayak tour IPA aja pokoknya. Dan fokus mereka datang ke sana adalah untuk melihat kehidupan buaya air payah. Buaya air ditangkap. Astaga. Nanti digigit belum mampus dia. Kate mengatakan buaya air payau ini paling berbahaya dan tercerdas. Menjadi puncak rantai makanan di daerah ini. Mereka bisa tumbuh sampai 5 meter dengan berat 5 ton.
Lantas para turis mulai berpikir dan bertanya, apakah kita aman? Kate bilang, tenang saja, kita aman kok di atas ini, karena buaya biasanya tidak akan menyerang bentolan yang lebih besar 2 kali lipat dari tubuhnya. Dan kata lain, selama buaya tidak besar dan kapal mereka, semua akan baik-baik saja. Hingga ketika mereka sedang asik bercengkrama, datanglah 2 orang reman sungai dengan menggunakan palbot kecil. Mereka membawa para turis dan terkesan tengil. Lelaki itu bernama Neil dan satu temannya yang kurang penting. Hingga akhirnya mereka pun pergi setelah terjadi perdebatan. Sepertinya Kate sudah mengenal Neil dan sudah tahu kebiasaan yang sering dilakukan di sungai itu. Singkat waktu, sampailah mereka di penghujung jalur wisata. Dan ketika mereka semua akan pulang, tiba-tiba salah satu turis melihat ada tembakan keluar dari arah jalur sungai yang lain. Kate pun melihatnya di penghujung jalur wisata. Dan ketika mereka semua akan pulang, tiba-tiba salah satu turis melihat ada tembakan suar dari arah jalur sungai yang lain. Kate pun melihatnya dan melakukan kontak radio. Namun tidak ada jawaban. Lantas Kate pun berinisiatif untuk mengecek sumber suar itu, meski terjadi sedikit perdebatan antara pulang dan mengecek sumber suar. Di perjalanan, sepertinya mereka mengambil jalur sungai yang berbeda dan jarang dilalui oleh kapal-kapal lain. Di sana mereka pun mendengar suara orang primitif yang sedang melakukan ritual kepercayaan. Juga di tebing terlihat gambar seekor buaya besar. Mereka semua mulai khawatir dan takut hingga sampailah mereka di ujung sungai. Terlihat seperti rawa yang sangat luas dengan tidak adanya aliran air lain selain jalur yang mereka lewati tadi. Dengan keadaan air yang hitam dan penuh rumput membuat tempat itu semakin mengerikan. Di sana mereka tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk kembali saja. Namun tiba-tiba ketika mereka akan berbalik, muncullah bayangan hitam dari dasar sungai yang menabrak kapal mereka dengan sangat keras. Hingga kapal mereka pun bocor. Sebelum kapal itu tenggelam, Kate pun segera mendamparkan kapalnya di gundukan tanah yang berada di tengah-tengah rawa itu. Dan untung saja mereka pun selamat meski kapal mereka harus tenggelam. Mereka pun mulai panik dan Kate berusaha menghubungi kantor lewat radio. Namun semua barang elektronik mereka sudah rusak terendam air. Ya, seperti biasa. Biar film makin seru. Hingga mereka pun mulai menyadari bahwa apa yang sudah tega melakukan itu kepada mereka, maksudnya melihat kapal yang begitu besar, buaya macam apa yang mampu membuat kapal mereka rusak. Mereka semua semakin panik dengan keadaan itu, dan Kate pun terus menenangkan mereka dan berusaha menghubungi kantor dengan radio kecil. Di sana mereka pun menyadari bahwa daratan yang mereka pijak adalah daratan banjir, di mana kapanpun daratan ini akan dibanjiri air jika volume air naik di malam hari. Dan salah satu dari turis menyarankan agar kita bisa menyeberang melewati ini menuju darat tenang. Paman, bantu aku. Bau dari mati. Pulang nama kita. Benar-benar gak rela. Di sekolah itu terus secara gratis. Wow. Iklan so. Ini mantap sekali. Paman, bantu aku. Ini. Betul. Wow. Turis lain, namun tiba-tiba ketika satu turis berada di pinggir sungai, sekejap mata ia hilang di lahap buaya yang terlihat ekornya saat sudah gede gitu. Mereka semua semakin panik, apalagi istrinya yang darinya sudah dilahap. Beberapa jam menunggu hingga akhirnya si reman sungai bernama Neil datang. Mereka pun senang, namun dengan ketengil Neil dan temannya malah bermain-main hingga ia menyadari para turis dan Kate sedang dalam masalah. Mereka pun mulai serius dan akan menolong mereka, namun ternyata kapal mereka terbalik dan satu teman di lahap buaya. Neil pun berenang sekuat tenaga menuju pinggir dan untung saja selamat. Hilanglah kesempatan mereka untuk selamat saat itu. Senja pun mulai menjelang dan hari semakin gelap.
Mereka pun mulai berpikir bagaimana caranya bisa menyeberangi rawa tanpa berenang, apalagi ditambah volume air yang mulai naik. Terus mengambil resiko dengan masuk ke dalam air untuk mengikatkan tali ke pohon di seberang rawa. Karena mereka harus menunggu sampai air naik dan semuanya akan terlambat. Neil pun menyeberang dibantu oleh Pete. Ia pun masuk ke dalam air secara perlahan untuk menghindari. Oke kawan, kita akan ke edit TV ya. Kita akan nonton channelnya. Tangannya tuh lihat batik. Oke guys, sampai segini dulu videonya. Mungkin nanti gua akan ngevlog pas gua ke ya ke ya bye bye.